Amin. Sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Salam, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di tengah masa pandemi corona ini, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami, tolong Tuhan ada di hati kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 7, Perjanjian Lama, Kejadian 7 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Ya, kakak akan bacakan ya, Kejadian 7 ayat pertama sampai dengan ke-7. Dengan judul perikop adalah air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Oke. Kakak akan tunjukkan siapa itu Nuh. Ya, ini adalah gambar Nabi Nuh. Ya. Dia sudah tua. Dia berumur 600 tahun. Adik-adik bisa lihat, sudah putih rambutnya, jenggotnya, kumisnya juga sudah putih. Ini adalah gambar Nabi Nuh. Nuh adalah orang yang sangat baik. Nuh adalah orang yang sangat patuh pada perintah Tuhan. Jadi Tuhan sangat menyayangi Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh tidak pernah menolak seluruh perintah Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kalau adik-adik mau jadi anak yang baik itu harus nurut sama Tuhan. Melalui orang tua, melalui guru-guru sekolah minggu, dan juga melalui pemerintah. Oke. Ini adalah gambar Nabi Nuh ketika Nabi Nuh membangun perahu bahtera.
Sangat besar perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, karena akan menampung semua binatang yang ada di bumi, mulai dari ayam, sapi, kambing, rusa, burung, tikus, harimau, macan, jerapah, zebra, buaya, dan lain-lainnya. Ketika Nabi Nuh membuat perahu ini, bahtera ini, semua kawan-kawannya itu mengejek. Semua kawan-kawannya itu ngatain Nabi Nuh. Ngapain Nuh kamu bangun-bangun perahu? Kita semua sehat-sehat. Kita semua hidup dengan aman. Kita semua hidup dengan sukacita. Tidak akan ada namanya bencana. Semua teman-teman Nuh itu semuanya mengejek Nuh. Tidak percaya dengan apa yang akan terjadi. Lalu Nabi Nuh berkata, itu terserah Anda. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, peringatan dari Tuhan bahwa akan ada air bah yang akan menenggelamkan seisi bumi. Akhirnya teman-temannya Nuh, semua yang ada di dekat rumah Nuh itu tidak percaya sama Nuh. Ini adalah gambar perahu yang akan menampung semua binatang-binatang yang akan selamat. Ya, ini adalah perahunya. Mereka semua masuk ke dalam perahu. Karena Tuhan memberikan perintah kepada seluruh binatang untuk semua datang ke kapalnya Nabi Nuh. Untuk datang ke perahunya Nabi Nuh. Semua binatang telah ditentukan Tuhan. Satu pasang jantan dan betina. Banyak macam binatang, jadi perahu ini adalah perahu yang sangat besar pada masa itu. Nuh membangunnya dengan bantuan anak-anak dan istrinya. Akhirnya Tuhan menurunkan hujan. 40 hari 40 malam lamanya kapal Nabi Nuh terombang-ambing di atas air. Semua binatang ketakutan, semua binatangnya cemas, juga anak-anak Nabi Nuh dan juga istrinya. Mereka bingung, apakah kapal ini bisa menampung mereka? Apakah kapal ini bisa menyelamatkan mereka? Lalu Tuhan menjawab, tidak satu detik pun aku meninggalkan kalian. Kalian akan beroleh keselamatan karena kalian adalah orang-orang yang aku pilih. Dan akhirnya setelah 40 hari 40 malam lamanya hujan turun, Nabi Nuh melepaskan seekor burung merpati. Burung merpati itu tidak kembali dan itu artinya bahwa air sudah surut. Jadi Tuhan memberikan firman kepada Nabi Nuh bahwa sebentar lagi kalian boleh keluar dari kapal. Ya. Tuhan memberikan kebaikan kepada Nuh, memelihara semua yang ada di dalam kapal tersebut. Nabi Nuh adalah contoh salah satu anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan. Nabi Nuh adalah salah satu contoh yang patut kita jadikan teladan bagaimana kita harus menurut perintah Tuhan. Sama seperti kejadian saat ini di masa pandemi corona ini, kalian akan terus diingatkan oleh pemerintah, oleh gereja, oleh orang tua bahwa kalian harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi walaupun kalian masih kecil-kecil adik-adik, kalian harus nurut dan kalian bisa melakukannya itu di rumah. Yang pertama, rajin cuci tangan. Jadi kalau mau makan, cuci tangan, pakai air mengalir dan pakai sabun. Semua sudah tahu caranya. Digosok-gosok semua bagian tangan, telapak tangan, punggung, sela-sela jari, kuku-kuku semuanya. Yang kedua, pakai masker. Jadi kalau kalian mau keluar rumah, mau ikut mama papanya ke warung, atau kalian mau beli jajan, usahakan seminimal mungkin kalian tidak ikut. Tapi kalau kalian pengen keluar, tolong tetap pakai masker. Dan yang ketiga, usahakan jangan terlalu berkumpul. Usahakan kalian harus mantep-mantep di rumah. Kalian bisa baca cerita Tuhan, kalian bisa main sama kakak, sama adik, sama mama papa. Jadi ingat, di masa sekarang kita harus nurut supaya kita bisa seperti Nabi Nuh memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya corona ini cepat berlalu, semoga wabah ini cepat hilang dari muka bumi ini dan kita semua boleh
merasakan kehidupan normal sebelum ada yang namanya corona. Oke? Bisa dimengerti adik-adik ya, ingat harus nurut sama orang tuanya. Jangan marah kalau diperingatin orang tuanya. Jangan marah kalau dimarahin sama mama papa, karena mama papa sayang sama kalian. Oke, sekian cerita dari kami, cerita dari kakak. Selamat hari Minggu, terima kasih, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur untuk cerita hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak yang baik seperti Nabi Nuh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik tadi sudah dengar cerita tentang Nabi Nuh. Apa kesimpulannya? Ya, Nabi Nuh dia menurut sama perintah Tuhan, ya. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus menurut perintah orang yang lebih tua dari kita. Dalam hal ini kita juga harus patuh sama pemerintah, ya. Pemerintah kan mengajarkan kita untuk apa selama masa corona ini? Kita rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, nggak usah sering-sering keluar rumah, ya. Jaga jarak. Jangan jajan sembarangan. Ya, kita harus nurutin perintah Tuhan. Berarti kita juga menurut perintah pemerintah, supaya kita semua dapat apa, Mas? Semoga kita semua boleh selamat, boleh lekas dipulihkan kondisi bumi ini dari segala macam wabah yang ada. Semoga kita semua bisa kembali hidup normal seperti sedia kala sebelum adanya masa corona ini. Amin. Amin. Kita nyanyi respon dari firman Tuhan hari ini, lagu Nabi Nuh. Masih ingat ya? Kita nyanyi sama-sama lagu Nabi Nuh. Bersyukur Tuhan, walaupun dalam masa seperti ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan di rumah kami masing-masing. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus angkat segala wabah yang boleh ada di bumi ini. Kiranya Tuhan tolong lindungi kami pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan, bersama dengan para orang tua kami dan orang yang kami sayangi. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan yang mau kami sempurnakan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah